Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Kita lanjut lagi ke video materi ya. Pada hari ini saya ingin lanjut mengenai tutorial WK ya untuk clustering ya. Jadi di sini kita akan gunakan WK untuk melakukan mengeksekusi metode dari clustering yaitu K-means ya. Nah, untuk datanya saya gunakan data iris. Untuk data mining jangan lupa untuk proses KDD-nya ya, knowledge discovery from data, mulai dari data preparation, ya data selection, preprocessing, data transformasi dan lain-lain. Namun memang data iris ini yang di-download dari Kaggle dan dari UCI repository ini sudah bagus ya, artinya kita tidak perlu lagi melakukan data preparation. Jadi kita langsung lakukan cluster aja ya, clustering aja menggunakan algoritma atau metode K-means clustering. Tapi kalau misalnya datanya jelek, jangan lupa ya teman-teman bahwa data mining itu harus merujuk pada tahapan-tahapan pada knowledge discovery from data ya atau KDD. Nah, untuk itu kita mulai membuka ya dengan ke WK. Oke, jadi cluster ini adalah suatu pengelompokan ya dari data yang ada, di mana sebenarnya kita tidak tahu atau data tersebut tidak memiliki informasi apapun mengenai kelas. Harusnya gitu ya. Cuman data iris seperti yang kita ketahui adalah suatu dataset bunga iris ya, di mana bunga iris itu memiliki kelas ya. Ada versicolor, ada virginica, sama ada setosa ya, ada 3. Nah, bagaimana apabila algoritma cluster itu dipakai untuk dataset yang memiliki kelas ya, itu bisa aja ya. Kalau misalnya digunakan bisa aja, jadi atributnya nanti tetap akan dihitung similaritasnya menggunakan Euclidean distance misalnya ya, salah satunya adalah Euclidean distance. Lalu kemudian nanti akan dicek menggunakan confusion matrix tetap. Nah, confusion matrix sendiri merupakan salah satu metode evaluasi ya dalam data mining untuk melihat mana yang dikelompokkan ke dalam kelompok yang benar dan mana yang dikelompokkan ke dalam kelompok yang tidak benar ya. Makanya ada true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Jadi kita akan coba dulu ya mengelompokkan menggunakan dataset iris ya, menggunakan teknik cluster. Ya, di sini saya pilih datasetnya adalah dataset iris ya, dataset iris. Nah, iris ya. Nah, iris seperti ini jadi ya. Nah, bisa lihat varietinya tadi ada 3 ya, setosa, versicolor, dan virginica. Nah, kita tidak perlu melakukan filter atau apapun karena memang datanya udah bagus, tidak ada missing value ya, dan lain-lain. Nah, sehingga kita tinggal pilih aja tab di sini cluster, lalu kita pilih metodenya di sini. Nah, kita gunakan simple K-means. Ya. Nah, di sini ada beberapa parameter di simple K-means ya. Kita bisa lihat di more ya, untuk informasi mengenai parameternya. Nah, kita bisa lihat di capability-nya, kemampuan K-means ini dia bisa melakukan klasifikasi menggunakan kelas atau no kelas ya, tanpa kelas dan menggunakan kelas. Kemudian bisa mengklasifikasikan data dengan tipe data macam-macam ya, ada nominal, ada missing value dan lain-lain gitu ya. Paket. Nah, di sini ada beberapa settingan di K-means. Ya, kita biarkan saja settingan ini seperti settingan biasa, tapi kita harus ingat bahwa metode K-means itu ada K-nya ya. K itu adalah jumlah cluster yang nanti akan terbentuk ketika algoritma ini dieksekusi. Ya, kalau K-means ya, masih ingat K-means ya, silakan lihat K-means di video saya yang sebelumnya. Nah, maka kita harus melihat di sini ada 6 cluster. Ini adalah masukan dari clusternya. Nah, karena kita sudah dapat informasi tadi gitu ya, bahwa
sesungguhnya data iris itu punya 3 kelas ya, maka klaster yang maksimum ya udah pasti 3 ya. Kalau kita isi 4 gimana, kita isi 5 gimana, sebenarnya boleh aja. Cuman kita sudah dapat informasi sebelumnya bahwa kelasnya adalah 3. Maka untuk uji coba beberapa klaster yang di running itu masih diperbolehkan, namun ya memang ujung-ujungnya pasti yang paling bagus 3 sih gitu ya. Karena memang dari datanya juga ini bagus gitu ya. Kemudian jangan lupa kalau kita ngomongin clustering ya ada yang namanya dissimilarities atau dieksekusinya menggunakan fungsi jarak ya atau distance function. Di sini kita bisa pilih ada banyak, ada Manhattan, Minkowski, Euclidean distance dan lain-lain. Apa bedanya itu? Silakan dilihat di video saya yang menjelaskan mengenai teori clustering ya. Nah, di sini kita menggunakan Euclidean distance di mana Euclidean distance ini adalah menghitung jarak antara 2 titik ya. Titik yang dimaksud adalah apabila memang atributnya hanya X dan Y. Tapi kalau atributnya ada banyak ya, seperti di iris ini ada 4 atributnya ya, maka kita memiliki 4 dimensi data di mana kalau kita ilustrasikan titiknya itu ada di dimensi ada di dunia 4 dimensi gitu ya. Nah, ini kalau kita set 3 ya lalu kita oke. Nah, kita gunakan training set aja. Ya kita cluster menggunakan training set saja karena memang nanti artinya adalah kita akan membuat model cluster menggunakan data training dan diuji pakai data training juga ya. Dan kita akan lakukan cluster. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, kita lihat bahwa clusternya 3 ya. Kemudian kita lihat hasil clusternya seperti ini. Nah, lalu kita lihat jumlah klasternya gitu ya. Nah, di sini bahwa dengan tepat gitu ya, Kamins bisa membagi data iris itu menjadi 50, 50 dan 50. Klaster 0, klaster 1 dan klaster 2. Nah, ini kita perlu lihat lagi klaster 0 itu apa, klaster 1 itu apa dan klaster 2 itu apa. Ya. Namun biasanya kalau kita bagi menjadi 3 ya, dia akan menjadi seperti ini. Kecuali kalau kita gunakan ini ya, classes to cluster evaluation. Artinya nanti kita akan mengevaluasi cluster menggunakan kelasnya, gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Kita tinggal klik aja, lalu kita tinggal start. Kita lihat hasilnya di sini. Nah, kalau di sini dia akan menggunakan confusion metric ya dalam mengecek, mengevaluasi cluster menggunakan kelas. Artinya tadi kan di cluster datanya. Nah, setelah di cluster itu dia akan masuk ke kelas yang mana. Nah, itu dilihat dari sini gitu ya. Kesesuaian antara cluster tadi dengan kelas-kelasnya. Karena tadi kita kelasnya cuma ada 3 ya, Setosa, Versicolor dan Virginica. Kemudian ada klasternya, klaster 01 dan 2 kita bisa lihat dan menggunakan confusion matrix di sini. Nah, untuk Setosa dia ada di klaster 1, 50. Artinya 50 Setosa ini berhasil dijadikan model ya. Dan berhasil diuji sehingga Setosa itu berada di klaster 1. Untuk Versicolor ada di klaster 0, namun ada yang salah klaster ya, ada pindah sedikit. Untuk Virginica ada di klaster 2 tapi ada yang salah klaster juga. Nah, ini keterangannya ya, Versicolor klaster 0, Setosa klaster 1 dan Virginica klaster 2. Sehingga ada kesalahan di sini ya, berjumlah 17 kesalahannya. Ada 14 yang salah dari Virginica dan ada 3 yang salah dari Versicolor sehingga memiliki akurasi kesalahan 11,33%. Akurasi kesalahannya ya. Jadi kalau akurasi kebenarannya adalah ya 100% dikurang 11,33%. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau ini dia hanya mengklaster aja. Jadi datanya udah dibagi 2, tapi 012 ini apa? Artinya kita harus lihat hasilnya dulu gitu ya. Kita harus lihat hasilnya dulu. Nah, di sini ada nggak ya? Nah, ini hasilnya. Gitu ya. Hasil daripada klaster tadi ya. Oh, bukan ya, di sini. Oh iya. Bukan ini bukan hasil klaster ya.
Oh iya, ini hasil cluster benar. Ya, kalau kita lihat ini ada 3 warna gitu ya, ada warna merah, ada warna biru, dan ada warna hijau. Nah, jadi data itu terpetakan seperti ini gitu ya. Nah, cuman kalau kita ingin tahu merah itu apa, biru itu apa, hijau itu apa, kita harus lihat dulu ke dalam datanya ya. Yang pasti di sini biru itu adalah klaster 0, merah adalah klaster 1, dan hijau adalah klaster 2 dengan sebaran seperti ini. Nah, mungkin yang salah, mungkin ada salah klaster tadi ya. Karena ini kan sama ya, sama-sama Kamins dan dijalankan dengan data training yang sama. Jadi mungkin ini ada apa ya, kita tahu bahwa Kamins itu dia akan membentuk titik pusat cluster yang kita sebut sebagai titik centroid ya, dimana centroid itu kalau Kamins itu berarti rata-ratanya daripada semua ini ya, maka pasti ada centroid di sini, centroid di sini, dan centroid di sini. Dan centroid itu bukan merupakan objek, bukan merupakan data, kecuali kalau kita ngomongin kamedoid ya. Kalau kamedoid berarti centroid itu adalah data. Jadi pengelompokannya seperti ini ya. Kita lihat sebarannya bahwa klaster 0 ya, klaster 1 dan klaster 2 itu seperti ini sebarannya. Nah, klaster 0 itu apa, klaster 1 itu apa, klaster 2 itu apa, kita harus lihat dari data aslinya dulu. Ya, data aslinya itu apa? Nah, namun karena kita sudah lakukan tadi bahwa kita lihat ya, klaster 0 itu adalah versicolor, klaster 1 setosa, dan klaster 2 virginica. Tapi itu kalau kita evaluasi menggunakan kelas ya. Kalau ini kan kita evaluasi tidak menggunakan kelas, maka kita tidak tahu sebenarnya klaster 0, 1, 2 itu apa ini. Apakah klaster 0 itu virginica? Nah, itu kita harus lihat lagi. Tapi bisa jadi ternyata ada di klaster 0 itu mungkin versicolor atau mungkin setosa, kita nggak tahu. Tapi karena memang data kita ada kelas ya, dan kelas itu sudah merupakan informasi, maka ini bisa kita lakukan. Tapi cara yang lebih simpel adalah dengan cara yang kedua ini, yang kedua. Karena kita bisa langsung mengevaluasi menggunakan kelasnya. Tapi, gitu ya, sekali lagi, tapi kalau misalnya tidak ada informasi dengan tentang kelas ya pada suatu dataset, maka kita harus interpretasikan dulu makna daripada hasil klaster yang tampil di sini. Nah, itulah knowledge yang nanti akan didapatkan dari hasil klaster. Ya, ingat di dalam knowledge discovery from data, setelah evaluasi ada yang namanya interpretasi dulu, baru akan menjadi knowledge gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, oke. Jadi seperti itu ya contoh dari cluster dan bagaimana cara WK menangani cluster untuk data yang memiliki kelas ya, dengan cara seperti ini. Bisa dievaluasi menggunakan kelasnya, namun bisa juga kita tidak gunakan kelas sehingga tampilannya menjadi grafik seperti itu, dan kita harus interpretasikan lagi sendiri. Mungkin bisa menggunakan tools lain di luar dari WK ya, pakai Excel bisa, atau pakai database juga bisa. Kita lakukan query, kita lihat trennya dari data tersebut, lalu kita simpulkan maksud atau makna dari klaster 1 itu apa ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kami sini kita masukin jumlah klasternya 2 ya, data apapun kalau kita masukkan parameternya dijalanin ya jalan gitu ya. Ini kita lakukan training set nih. Dia dikelompokkan menjadi 2 klaster, satunya 100, satunya 50. Jalan-jalan gitu ya. Tapi maknanya apa gitu ya. Kalau kita set 4 gimana, jalan-jalan juga. Cuman gimana maknanya gitu ya. Seperti apa klaster yang harus dibentuk, 1K, 2K, 3K, 4K, dan lain-lain. Nah, itu perlu yang namanya evaluasi tadi ya. Nah, kalau misalnya 2 kita sesuaikan dengan kelas, sesuai enggak? Seperti ini hasilnya gitu ya. Nah, di sini karena hanya satu kelas, karena hanya 2 kelas ya, 2 klaster, sementara 3-nya adalah kelas, maka pembagian datanya ternyata seperti ini. Di mana setosa itu 1 klaster pertama, dan versicolor dan virginica itu ada di klaster 0. Tapi dia bisa membagi 2 data dengan tepat ya. Jadi ini kayak setosa dan yang lain gitu ya. Nah, yang lainnya itu adalah versicolor dan virginica. Di mana incorrectly-nya adalah 50% dan
incorrectly instance-nya adalah 33,33%. Kenapa 33,33%? Ya karena harusnya kan klasternya 3, Versicolor dan Virginica ini harusnya terpisah. Maka ada 1/3 yang masuk ke tempat yang lain, makanya inkoreksinya adalah 1/3 ya, atau 0 atau 33% ya dari keseluruhan akurasi. Iya. Nah, makanya biasanya kalau kita akan mengevaluasi hasil cluster dengan kelas, biasanya ya itu kita set 3 ya number clusternya, karena kita tahu apa kelasnya 3 gitu ya. Nah, maka kita lakukan hal seperti ini. Nah, kecuali kita nggak tahu kelasnya ada berapa dan kelasnya apa, maka kita bisa coba K1, K-nya 2 ya, kalau K-means kan minimal 2 cluster ya, K-nya 2, K-nya 3, K-nya 4. Nanti kita lihat itu yang mana cluster yang memang memiliki suatu interpretasi yang bisa menjadi informasi dan informasi itu bisa menjadi knowledge. Oke, seperti itu ya. Baik kalau begitu. Baik, itu aja ya mungkin tutorial singkat cluster ya menggunakan WK dan metode K-means. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.